Bob, ada pertanyaan Bob? Ada Gus. Monggo. Tadi Gus Ahmad tadi saya sempat mengeluh, saya tes ASN tapi tidak lolos padahal saya sudah belajar, sudah berdoa. Itu bagaimana cara mengubahnya? Tapi mungkin saya ditakdirkan untuk tidak lolos. Mungkin itu yang terbaik karena kan ASN ditunda pelantikannya tahun depan ya kan. Atau bahkan saya sempat menyalahkan gara-gara mungkin nggak punya orang dalam gitu. Menyalahkan orang lain. Iya, seakan-akan saya menyalahkan Gus Imin nih orang dalam, kenapa nggak membantu saya gitu. Saya sampai mikir kayak gitu. Yang menentukan komputer. Iya juga sih Gus. Nah itu bagaimana gitu Gus, cara kita mengubah takdir yang telah ditetapkan dengan usaha, apakah itu bisa? Gini, terkait yang pertama tadi yakni terkait masalah istibtaul ijabah atau penundaan pengkabulan doa daripada hambanya. Sudah berdoa kok ternyata nggak hasil ya. Maka atau sudah berdoa kok lama sekali Gusti Allah ini mengkabulkan doa saya. Saya sudah berusaha berdoa ini, saya sudah berusaha kok nggak dikabul-kabulkan. Maka yang pertama, bisa jadi Gusti Allah tidak mengkabulkan doamu karena mungkin itu menurut Allah buruk. Seperti tadi yang disampaikan ya dalam sebuah ayat yakni yang kita puasa. kira baik ternyata sebetulnya buruk. Ya, contoh bahkan dalam keterangan itu gini. Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, ada orang yang Gusti Allah itu sengaja ciptakan tidak menjadikan kaya, sebab kalau dia kaya nanti dia akan jadi fakir, jadi akan kufur. Akan kufur, ya. Atau bahasa lain, kalau dia seumpama dia kok jadi kaya, maka dia akan bakhil kayak Korun itu. Nah, ya. Atau ada orang yang ditakdirkan sama Allah, dia sudah berusaha pengen dapat suami yang tampan, ya. Ya, suami yang tampan, ternyata Allah mentakdirkan nggak terlalu tampan biasa. Mungkin kalau seumur dikasih suami yang tampan, dia akan sombong sama teman-temannya, sombong masuk nerakanya gitu. Itu. Jadi itu representasi dari wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih mengerti terkait kebutuhan kamu. Nah, itu satu. Yang kedua, kita sudah berusaha kok Allah nggak segera mengkabulkan. Itu bagaimana? Itu namanya istibtaul ijabah. Nah, ada sebuah keterangan Istibtaul ijabah. Apa itu? Menundanya atau kalau bahasa lelet itu apa ya? Nggak segera diijabahi. Dikabulkan. Nggak segera diijabahi. Termasuk dari makolahnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ulama Mesir, beliau juga mengungkapkan bahwa Allah itu suka sama hambanya untuk selalu menyebutkan namanya, atau suka terhadap rintihan hambanya menyebutkan namanya, seperti ya Allah, ya Rabbi, ya. Karena senangnya Allah sama hambanya, akhirnya Allah, saya ingin terus dekat sama hambanya, saya ingin terus mendengar suara hamba saya. Kalau analoginya semacam ini, ketika kita mendengarkan pengamen, suaranya bagus. Kalau kita kasih uang langsung, pengamen tersebut akan pergi. Tapi yang kita pengen mendengarkan terus suaranya, mungkin satu lagu, dua lagu, akhirnya apa? Nggak dikasih sama kita uangnya, ya. Akhirnya dikasihnya kalau sudah 3 lagu baru dikasih. Nah itu hanya analogi yang semacam itu kayak itu. Nah, dan di sisi lain ada sebuah hadis dari Imam Bukhari yang mengatakan, wa may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Memang sengaja Allah itu menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka hambanya dikasih musibah sehingga hambanya akan terus berdoa, terus meminta, berusaha. Karena jarak terdekat seorang hamba sama Allah itu ketika hambanya diberi musibah. Iya benar. Karena kalau nggak diberi musibah, nggak diberi rezeki yang seret, dia akan nggak gampang sholat duha, nggak baca waqiah. Tapi kalau lagi syarat rezekinya, sholat duhanya lancar, baca waqiahnya. Saya itu. Bahkan ada tips ini dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan kepada Rasulullah, tolong doakan supaya Allah itu mengkabulkan doa-doa saya. Kalau kamu yang berdoa kan lebih cepat diijabahi. Itu ada tawaran semacam itu kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan tips kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Beliau mengatakan, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat doa, ya, takun mustajabat dakwah. Nah, makanlah makanan yang baik. Kalau makan itu yang baik, yang halal. Sebab nanti ketika kamu makan perkara yang halal,
yang genah, yang jelas di dalam perut kamu, maka insya Allah kamu akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang gampang diijabai doanya. Nah ini jadi kayak perkara yang syubhat, perkara yang apalagi haram, ini jangan kita makan supaya nanti doa kita akan cepat untuk dikabulkan. Gitu. Jadi refleksi juga ya buat kita kalau sesuatu yang kita harapkan nggak terwujud. Refleksi banyak hal dari apakah kelemahan kita, tapi refleksi juga jangan-jangan itu yang terbaik dari yang akan ditentukan oleh Allah. Gus, apakah yang harus kita lakukan? Ternyata apa yang kita harapkan itu tidak diberi oleh Allah. Dan ada nggak pelajaran-pelajaran dari Rasulullah atau para sahabat atau ulama dalam konteks menerima kenyataan ini? Rasulullah pernah berkata semacam ini. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Yakni sesuatu yang tidak menjadi bagianmu ya berarti kamu tidak akan mendapatkannya. Dan sesuatu yang akan kamu dapatkan pasti kamu akan mendapatkannya. Itu secara simpel semacam itu. Berarti kalau contoh dia berusaha untuk supaya jadi jodohnya, adalah nggak jodohnya, ya berarti bukan jodohmu. Nah gitu. Berarti itu bukan jodohmu udah. Meskipun kamu berusaha, kok nggak jodoh-jodoh berarti bukan jodohmu. Bahkan sahabat Anas yang beliau itu melayani Kanjeng Nabi selama 10 tahun, beliau itu kalau disuruh Kanjeng Nabi sesuatu ya, maka beliau pasti menyelipkan kata-kata lau qaddarallahu syai'an lakana. Ketika Allah menghendaki ya pasti akan jadi. Kalau enggak ya berarti enggak jadi. Jadi intinya harus dari awal sudah ancang-ancang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti kalau enggak sesuai dengan perencanaan kita berarti Allah enggak suka. Gitu itu. Bahkan orang tua saya juga mendahulukan dari makolahnya ulama bahwa sirrul sa'adah, pendapatnya ulama, ucapannya ulama yang mengatakan sirrul sa'adah sukunul qalbi biqadaillah wa athiqatu billah wa sukunul qalbi biqadaillah. Rahasia dari kebahagiaan adalah kita percaya kepada Allah dan antengnya hati, mantapnya hati terhadap semua ketentuan Allah. Nikmat sekali hidup ini kalau kita benar-benar memahami asma Allah Al-Muqtadir, sehingga semua yang kita lakukan tidak akan pernah membuat kita khawatir. Para pemirsa, tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.